maraknya bisnis online yang saat ini juga ada di Indonesia, secara khusus juga dengan adanya perusahaan-perusahaan affiliate marketing lokal Indonesia, dan juga bagaimana penjualan online itu juga dikaitkan dengan sistem affiliate marketing. Sebenarnya ini sesuatu yang menarik. Tentu saja maraknya bisnis online ini juga terkait juga dengan kondisi lapangan kerja di Indonesia. Karena memang lapangan kerja di Indonesia memang banyak berkurang, dalam arti kata penggunaan teknologi komputer, internet itu membuat banyak orang juga mengalami pengurangan, atau banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. Tapi sebenarnya pada saat yang sama juga ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang dimunculkan dengan kemajuan teknologi internet tersebut. Dan ternyata juga bukan hanya perusahaan-perusahaan yang kemudian juga bisa melakukan pekerjaan WFH atau work from home, ya dengan demikian maka juga pekerjaannya juga lebih murah atau biaya transportasinya berkurang, dan kemudian juga uh, perusahaan juga tidak perlu menempatkan ruang banyak di kantor mereka, tetapi aktivitas usaha terus berjalan dengan secara online. Jadi artinya adalah bisa dikatakan juga pada satu sisi ada pengurangan tenaga kerja dengan penggunaan teknologi, internet, komunikasi yang ada, tapi pada saat yang sama juga terjadi pertambahan yang luar biasa, ruang-ruang kerja baru. Menurut saya pada konteks ini pemerintah mesti memahami, karena saya memperhatikan, kita melihat juga bahwa dalam kaitan bisnis online ini Indonesia sangat tertinggal sekali. Jadi kalau kita perhatikan bahwa banyak sekali di pelaku-pelaku bisnis atau perusahaan-perusahaan bisnis yang online, yang affiliate marketing gitu, serta juga yang menggunakan double ya, seller juga itu, artinya ada penjual dan juga ada yang melakukan menjadi affiliate marketing, itu banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang tidak menyentuh Indonesia. Seperti misalnya Amazon. Amazon itu kan kalau kita lihat tidak ada penjualannya itu di Indonesia gitu. Mungkin dalam arti kata itu apa, affiliate marketingnya gitu ya. Karena daerah penjualannya itu ya di Amerika Serikat, di berbagai daerah, dan tidak di Indonesia. Bukan berarti tidak ada seller Indonesia, ada, tapi itu berbeda dengan apa namanya affiliate marketing, di mana link-link yang bisa diarahkan penjualannya di Indonesia, tapi itu lebih banyak penjualannya di Amerika begitu, ataupun di negara-negara lainnya begitu. Dan ini kan juga bisa menjadi peluang sebenarnya untuk pemerintah melakukan kerjasama, melakukan usaha-usaha untuk bisa memperluas lapangan kerja tersebut, memperluas ruang gerak. Padahal Indonesia ini kan luas sekali gitu, masyarakatnya juga sangat konsumtif, menjadi daerah uh, usaha yang penjualan yang menarik begitu. Tapi dengan teknologi yang masih tertinggal, dengan penguasaan teknologi yang kurang, itu semuanya bisa menghalangi kemajuan Indonesia. Jadi pendidikan kita juga mesti maju begitu. Kita tidak bisa saja hanya mengandalkan cara-cara lama gitu. Jadi menurut saya harusnya pendidikan kita juga memajukan usaha-usaha tersebut, karena semua itu kan juga terkait dengan pendidikan, di mana para dosen, para mahasiswa melakukan penelitian-penelitian untuk menolong masyarakat bisa berbisnis, berusaha lebih mudah begitu. Bukan berarti kemudian kita hanya berada di ruang-ruang kuliah, kampus, tanpa peduli dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dalam bisnis online. Karena di dalam kita perhatikan juga pendidikan-pendidikan juga bisa secara online dan sudah dilakukan secara sedemikian rupa, bahkan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, semua itu dilakukan juga secara online. Dan memang tentunya memerlukan sumber daya yang bagus, sehingga bukan berarti karena online menjadi sembarangan, bukan, tetapi dia dapat dibuat sistem yang lebih baik sehingga penguasaannya akan menjadi lebih baik. Memang ada ketakutan ketika pembelajaran online itu membuat manusia tidak bisa berinteraksi dengan baik gitu. Tapi saya pikir ketakutan-ketakutan itu tidak perlu terus menguasai kita, karena ada banyak cara, ada banyak terobosan yang bisa dilakukan untuk itu. Sekali lagi kita bersyukur bisnis online ini berkembang, dan jangan lupa juga bahwa semuanya itu kan harus dikembangkan dengan dilakukan dengan penguasaan pemahaman yang baik.
Jadi tetap berbisnis online, menjadi affiliate marketing ataupun kegiatan yang lain, tetap dengan pemahaman yang benar. Karena kalau tidak paham yang benar nanti ada promosi-promosi dikatakan akan cepat kaya, sebenarnya tidak mungkin. Karena selalu saja ada persiapan-persiapan yang matang. Meskipun dikatakan, oh tidak ada persiapan, tidak ada keahlian khusus untuk masuk dalam bisnis marketing. Tapi dengan pelatihan-pelatihan, pembimbingan-pembimbingan, dan bahkan ada modal juga yang diusahakan kita. Artinya adalah ya kalau kita modalnya kurang ya kita mesti bersabar lebih lama gitu untuk bisa maju. Tapi kalau modalnya banyak ya bisa lebih cepat. Apalagi kalau penjualan online itu kan mengandalkan traffic gitu ya. Traffic itu kan juga kalau kita dengan cara manual, dalam arti kata kita uh, mungkin kita sebutnya tidak menggunakan alat-alat yang berkembang begitu untuk bisa meningkatkan traffic. Ya seperti misalnya kita mengelola blog, tapi kita tidak punya dana untuk mengelola traffic di blog tersebut, walaupun kita sudah membuat SEO dan segala macam, tapi itu kan juga bisa mempengaruhi. Dan semuanya itu artinya adalah kita boleh saja melihat peluang-peluang itu, tapi tetap harus dengan sebuah kesadaran dan di sini pemerintah mesti memberikan perlindungan supaya jangan sampai orang cerdik pandai ini membohongi atau meraup keuntungan dari ketidaktahuan banyak orang. Dan harusnya kan orang yang punya pengetahuan, cerdik pandai itu harus membawa pengetahuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita berharap dalam dunia bisnis online juga, dunia penjualan ini ada perhatian hal tersebut dan pemerintah juga mesti melindungi masyarakat dan memberikan peluang seluas-luasnya untuk masyarakat di Indonesia untuk bisa memiliki akses dalam bisnis online ini. Kita berharap hal itu bisa terjadi dan terus mengalami perkembangan.